kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala toha. Masya Allah. Ketagihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita memasuki fase maghfirah ya, benar ya? Bukan. Apa bukan maghfirah? Itkum minan nar. Masya Allah. Benar, udah masuk 21 hari ini. Ye, alhamdulillah. Anda senang, aku yang sedih. Aku juga senang dan sedih, Ustaz. Karena baju lebaran belum beli aku sebenarnya. Iya. Dan buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, masya Allah, kita ini sebagai manusia ini nggak ada yang sempurna, benar ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan yang pasti ya, pernah kita menyimpan rasa dendam. Mungkin kayak Ustaz Zalulung pernah punya dendam ke Ustaz Maulana. Mungkin Ustaz Maulana pernah punya dendam ke saya. Saya tidak pernah dendam. Masya Allah. Tapi kesel. Ya, dari hari itu makanya kita mau bahas nih tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya untuk menghilangkan segala rasa perasaan yang penyakit hati kita. Mudah-mudahan Allah bisa terima dan kita bisa terbebas dari hal-hal seperti itu ya. Temanya bagus banget. Temanya adalah hati-hati bahaya dendam. Wah. Nah, Naja, aku mau tanya dulu sama Naja. Naja, ada nggak sih di Al-Quran pembahasan ayat tentang dendam? Ada di An-Nahl. An-Nahl, boleh dong, aku mau dong. Gimana surahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Masya Allah. Artinya apa tuh artinya, Naja? Dan jika kamu bersifat balas dendam, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan balasan yang ditimpakan kepadamu. Masya Allah. Itu surah apa? An-Nahl. Ayat berapa? Surah 6. Berada di mana? Atas apa wawa atau tengah? Baris ketiga dari bawah. Masya Allah, baris ketiga dari bawah. Waduh, jamaah, Masya Allah, luar biasa ya. Sebelum kita lanjut nih, kita mau coba lihat sebuah video tayangan dulu nih tentang video dendam akibat dimarahi. Ini dia tayangannya nih. Nauzubillah, semua nauzubillah nih berjamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini kita mungkin harus dibahas ya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan mungkin rasa dendam ini sendiri. Pertanyaannya, boleh nggak sih dalam Islam jika kita tuh tidak memaafkan bahkan membalas pelaku yang telah menghilangkan nyawa orang yang kita cintai? Karena mungkin nih yang namanya hati ini nggak bisa dibohongin ya, kayak merasa terhina martabat keluarga sendiri. Apakah itu termasuk dendam juga? Kita minta coba Ustazah Lulung penjelasannya. Kan kita kan butuh keadilan nih, Ustaz. Ya, itu dia masalah. Justice may be blind, Asik. but he can see the dark. Asik. Iya, silakan. Artinya? Iya, nanti aja di belakangan. Itu waktunya habis. Baik, mohon izin Ustaz Sam, Ustaz Maulana, dan juga Ananda, Naja, dan juga Kak Fadli. Siap, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, inilah namanya manusia, basyarun. Basar itu kulit. Kalau dikritikin geli, kalau dicubit sakit. Ya ada orang menghina dirinya misalnya. Sebagai manusia sakit hatinya, tapi kebablasan sampai dia membunuh misalnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, gimana nih? Butuh keadilan. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 178 ya, ayat 178 dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatli. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk yang namanya menegakkan keadilan lewat apa? Lewat kisos. Karena apa? Gara-gara membunuh. Jadi kalau di dalam Islam nggak ada dendam, nggak boleh.
Karena apa? Harusnya sih memaafkan. Cuma namanya orang, manusia, siapa yang namanya dia nggak sedih ketika mungkin ada keluarganya yang mungkin terbunuh. Nah, jadi di sini namanya kisos, bukan dendam. Artinya apa? Boleh nyawa dibalas nyawa. Yang namanya gigi dibalas gigi, hidung dibalas hidung, ya kan? Nyawa dibalas nyawa, boleh. Oh, Tapi ternyata Al-Maidah. di dalam surat yang lain fajazau sayiatin sayatu misluha. Kalau orang itu jahat, berbuat jahat. Asyura ayat bukan Asyura. Asyura. Ayat berapa itu? ayat berapa? 40. 40, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Jangan main-main nih. Padahal Umi nggak Ada mau- ensiklopedia ada ensiklopedia Quran. ini. Hah. Yang tadi di surah keempat ayat 93. Ada tulisannya Ada di depan, juga. nggak bisa aja kalau itu bapak mah ngeliat. Yang namanya Iya. kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi dalam ayat lain tadi yang Kak Najah jawab tuh ya, adalah apa? Tapi kalau kita bersabar dan bertakwa dan memaafkan itu lebih bagus lagi. Jadi nggak ada dendam di antara kita. Masya Allah. Kalaupun ada dendam, kita minta kepada Allah hati kita diganti dengan hati yang bersih. Walaupun agak sulit, namanya juga manusia. Maka dari itu kita kudu hati-hati kalau ngomong sama orang. Jangan sampai itu sakit hati, kecewa, main deh itu namanya senjata. Nauzubillahi min zalik, senggol, bacok. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita sebagai manusia, Iya. hati kita itu harus bersih dan lapang. Ustaz tahu sih Apa tuh? aku Kenapa? ngilu. Dia nggak bawa-bawa gigi lagi. Iya kan? Ngilunya tahu nggak? Kan gini-gini, takut kena tangan saya, batal lah wudhu saya. Iya. Senggol batal. Makasih banyak Ustaz Zalulung atas penjelasannya nih, Masya Allah, buat jamaah Islam yang ada di rumah. Jamaah! Nah ini nih, bahaya dendam. Kita bicara bahaya dendam. Katanya saya pernah dengar nih Ustaz Maulana, bahaya dendam itu kalau terlalu lama, itu bisa menimbulkan penyakit dan boleh dibilang, nauzubillah min zalik, itu apa, menghapus atau menghanguskan rezeki. Bentar gitu Ya. Ustaz. Mau izin penjelasannya dong Ustaz? Izin Bunda Lulung, Ustaz Sam, Najah, Masya Allah. Aduh, hati-hati saya nggak? baca ayat Saya nih. lagi nungguin nih. Iya, ditegur. Dendam kan jamaah tuh, lihat tuh. Kepada semuanya, hati-hati ketika dendam yang berlebihan dan berlarut-larut. Bisa berakibat penyakit dan menghapus rezeki. Nauzubillah. Ketika orang dendam, susah tidur, Ya. mikirin orang, terus berusaha supaya nikmat itu hilang, dan bagaimana cara supaya dia bisa membalasnya. Maka dalam hal ini berakibat penyakit fisik pada dirinya. Nauzubillah min zalik. Berakibat penyakit fisik pada dirinya. Jantung lah, darah tinggi lah, seperti itu. Dan ketika ada orang dendam yang berlebihan, juga berakibat nauzubillah ketidaktenangan dalam hidupnya. Tuh. Dia tidak tenang. Dan ada juga gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, jangan coba-coba ada dendam. Ketika ada dendam, maka berakibat terputusnya silaturahmi. Nauzubillah. Dan ketika terputus silaturahmi, secara otomatis rezekinya pun terputus karena memutus rahim. Di Al-Quran surah yang membahas tentang silaturahim. Dan bertakwalah dengan menyambung tali silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. An-Nisa ayat pertama ayat 1. Oh coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, makasih banyak Najah yang sudah memberikan ayat yang dibacakan. An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1. Dan buat kita semua, ayo jagalah silaturahmi kita supaya kita hidup tenang, hidup bahagia, terhindar dari penyakit dan sehat selalu karena tidak memikirkan sesuatu yang berniat jahat. Bukankah orang berniat jahat berarti dia sudah memutus rahim, kasih sayang, dan memutus rezekinya sendiri. Karena dalam hal ini
memutus silaturahmi ini juga menutup pintu rezekinya. Karena kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka jalinlah silaturahmi. Dan alhamdulillahirabbil satu bentuk kesyukuran karena kita juga dapat nih ada kabar gembira nih, berita gembira dari Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Halo Cika, woi perbaiki meomi Cika. Perbaiki meom. Deh. Masuk ini kau akhir-akhir Ramadan ini Insyaallah. Itkum minan nar toh. Itkum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Perbaiki meomi ibadah ini Cika Masya Allah, ada apa sih Ustaz Sam? Sudah. Ada apaan sih? Waalaikumsalam. Ada apaan? Ini Mas Fadli, teman-teman tuh, teman-teman di Mars ini dikasih tahu supaya memperbanyak sunnah di bulan Ramadan yang sudah masuk fase itkum minan nar. Itkum minan nar. Atau pembebasan daripada api neraka. Masya Allah, jamaah. Nah, nih kita coba mau ngingetin aja nih ya. Kalau berbuka dan sahur itu pakai kurma, seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bener gak Ustadz Maulana, Ustadz Syam? Betul sekali, Masya Allah. Iya. Bisa sekali pakai kurma. Kan kurma bisa jadi sumber energi biar puasa dan ibadah kita makin giat, Mas Fadli. Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Buat jamaah juga nih seneng banget saya. Karena tuh saya tuh selalu bersyukur Ustadz Syam. Bersyukur. Iya. Beri susu 7 kurma kan? Betul banget. Benar, beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Nutrisi susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya. Apalagi ditambah nutrisi kurma. Waduh, jadi double khasiatnya. Gimana kalau kita minum dulu Ustadz Syam? Mau dong. Masya Allah, ini buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, ini buat saya. Wow, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmatnya. Masya Allah, gimana Ustadz Syam? Alhamdulillahirrabbilalamin. Enak banget. Kurmanya berasa, nggak hambar. Wah, Masya Allah. Bener banget nih jamaah ya. Beda dengan susu steril yang lain. Makanya nih, saya dan keluarga suka banget sama susu steril 7 kurma. Masya Allah. Masya Allah. Nikmati lagi Nah, jamaah di studio dan jamaah di rumah, buat buka puasa dan sahur, pilih susu steril 7 kurma ya. Harus dong Ustadz Syam. Ingat ya jamaah ya, susu steril itu pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma. Nah, buat jamaah Islamitin yang di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Kita masih ada Najah di sini, Masya Allah ya. Ensiklopedia Quran. Masya Allah. Ada juga masih ada Ustadz Zalulung, Ustadz Maulana, dan juga Ustadz Syam. Masya Jadi jangan Allah. pindah channel, kita belajar sama-sama. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Habisin Ustadz Syam ya. Iya, mumpung Bismillah. belum imsak nih. Masya Allah. Alhamdulillah.